tubuh kita bisa bertambah tinggi? Mengapa jika kita luka, lama-lama lukanya bisa ketutup? Yuk kita pelajari pada video pembelajaran berikut ini. Pembelajaran 1. Dapat menjelaskan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis. 2. Dapat menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis. 3. Dapat menyebutkan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Kita patut bersyukur karena diberi kesempatan untuk lahir ke dunia ini dan menikmati berbagai ciptaannya yang begitu indah. Pada awalnya, manusia terdiri dari satu sel. Selanjutnya, sel tersebut terus-menerus mengalami pembelahan, sehingga pada saat manusia dewasa akan memiliki sekitar 200 triliun sel. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa sel harus membelah? Pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu 1. Untuk pertumbuhan, 2. Untuk perbaikan, dan 3. Untuk reproduksi. Alasan pertama sel mengalami pembelahan adalah untuk pertumbuhan. Masih ingatkah kamu pertanyaan pada awal video ini, mengapa manusia bertambah tinggi? Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut. Alasan kedua pembelahan sel adalah untuk perbaikan. Hal ini juga menjawab pertanyaan kedua pada awal video pembelajaran kita. Kenapa kalau kita luka, lama-lama lukanya bisa ketutup? Sebenarnya pada bagian tubuhmu yang mengalami luka tersebut terjadi kerusakan jaringan. Nah, perbaikan jaringan yang rusak pada tubuhmu tersebut adalah hasil dari proses pembelahan sel. Dan alasan terakhir sel mengalami pembelahan adalah untuk reproduksi. Reproduksi adalah perkembangbiakan, adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi 2, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang melibatkan pembagian inti atau kromosom dan sitoplasma untuk membentuk 2 sel anakan yang identik secara genetik. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetik yang sama dengan induknya, termasuk jumlah kromosomnya. Jika sel induk memiliki kromosom 2N atau diploid, maka jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan juga 2N atau diploid. Misalnya, sel induk memiliki jumlah kromosom 23 pasang atau 46 buah, maka sel anakan juga memiliki jumlah kromosom 23 pasang atau 46 buah. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Agar kamu lebih memahami fase pembelahan mitosis dan ciri-ciri yang terjadi pada setiap fasenya, perhatikan gambar. Pada tahap profase, kromosom sudah mengganda, kemudian memadat. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Pada tahap metafase, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Selanjutnya, pada tahap anafase, kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Tahap akhir adalah telofase. Pada tahap telofase, membran inti mulai kembali bergabung.
terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Pada tahap akhir dari pembelahan mitosis ini umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Pada saat sitokinesis, terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan. Pembelahan yang kedua adalah pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom induknya atau N, atau disebut dengan haploid. Berbeda dengan mitosis, pembelahan meiosis berlangsung dalam dua tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Perhatikan gambar. Pada tahap meiosis 1 dimulai dengan profase 1, di mana pada tahap ini membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian kromosom sudah mengganda, kemudian memadat. Pada metafase 1, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Dilanjutkan dengan anafase 1, kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Dan diakhiri dengan telofase 1, di mana kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan, membran inti mulai terbentuk kembali, dan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Setelah tahap meiosis 1 selesai, dilanjutkan dengan tahap meiosis 2 yang dimulai dari profase 2, di mana membran inti mulai rusak dan menjadi bagian-bagian kecil. Dilanjutkan metafase 2, di mana kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Selanjutnya, anafase 2, kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Dan diakhiri dengan telofase 2, membran inti terbentuk kembali, terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Oleh karena itu, meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi. Setelah mempelajari kedua tahap proses pembelahan baik mitosis maupun meiosis, dapat disimpulkan bahwa pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel somatik atau sel tubuh, baik pada tumbuhan, hewan, ataupun pada manusia. Misalnya sel akar, sel daun, sel epitel, sel kulit, sel hati, dan sel-sel somatik lainnya. Sedangkan pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin. Meiosis dapat dilakukan oleh sel gamet atau kelamin baik pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Misalnya sel serbuk sari, sel bakal biji, sel ovum, dan sel sperma. Pada pembelahan mitosis terbentuk sel diploid atau 2N, yaitu sel-sel yang kromosomnya berpasangan. Sedangkan pada meiosis terbentuk sel haploid atau N, yaitu sel-sel yang kromosomnya hanya separuh dari jumlah kromosom induknya. Kromosom adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Sekarang coba kamu cari referensi dari berbagai sumber mengenai fase-fase, ciri-ciri, dan karakter atau sifat pembelahan mitosis dan meiosis. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah. Alright. Okay.